Apa sebenarnya yang menjadi sasaran Kementerian Agama menyiapkan materi khutbah Jumat bagi para khatib? Apakah nanti isi khutbah akan seragam di seluruh masjid yang menggelar sholat Jumat? Kita bahas bersama pemirsa dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Bapak Kamarudin Amin, selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin. Kemudian juga ada penceramah, yaitu ada Ustadz Dasyat Latif. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ingin ke Kementerian Agama terlebih dahulu, ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, sebetulnya apa sih maksud dari katakanlah membuat sejenis literasi khutbah ini bagi para penceramah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami berencana untuk membuat khutbah. Sebenarnya tidak ada niat, tidak ada maksud untuk menseragamkan khutbah Jumat di seluruh masjid kita di Indonesia. Karena itu tidak realistis dan pasti akan mendapatkan resistensi dari berbagai kalangan. Karena tidak mungkin orang dipaksa untuk membaca khutbah tersebut. Jadi hanya sebagai alternatif saja, sebagai ikhtiar kita untuk memberikan atau memfasilitasi para khotib-khotib kita yang mungkin membutuhkan. Dan menurut pengamatan kami di lapangan bahwa memang banyak sekali masjid yang khotbahnya itu out of date ya, mungkin 10 tahun yang lalu masih dibaca sampai sekarang. Padahal dinamika sosial keagamaan itu kan terjadi begitu cepatnya. Sehingga kita berharap khutbah Jumat ini betul-betul bisa menjadi instrumen pencerahan bagi masyarakat, bisa menjadi wasilah untuk menyiarkan Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau Kementerian Agama dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat, maka kami akan menyiapkan naskah khutbah Jumat untuk menjadi alternatif. Jadi bisa digunakan, bisa tidak. Saya yakin kalau Ustadz Dasyat Latif mungkin tidak tertarik untuk menggunakan. Apalagi Kiai Muhyiddin ya saya kira tidak, karena mereka sudah ahli lah. Tetapi harus disadari bahwa di masyarakat kita memang masih banyak sekali khotib yang membutuhkan bantuan. Jadi kira-kira sekali lagi kehadiran naskah khutbah ini hanya untuk membantu, memfasilitasi saja. Tidak ada niat sama sekali untuk menseragamkan khutbah-khutbah tersebut. Saya kira demikian. Pak Dirjen tadi menjelaskan bahwa sifatnya bukan wajib, ini hanya alternatif atau opsi semata untuk para penceramah. Namun lantas mengapa harus muncul opsi, Pak? Mengapa tidak membiarkan para penceramah berimprovisasi sesuai dengan materi atau konten yang mereka miliki sendiri, Pak? Ya tadi itu saya sampaikan, pertama ada kebutuhan real di lapangan, ya di masyarakat ada kebutuhan. Saya juga kebetulan sebenarnya penceramah ya, dan kita punya penyuluh ada 50.000 di Indonesia. Kementerian Agama, ASN kita juga banyak sekali memberikan masukan, memberikan saran. Memang banyak sekali masjid-masjid kita yang membutuhkan naskah-naskah khutbah begitu. Jadi kebutuhan, sebenarnya dasarnya itu kebutuhan. Oke. Jadi kita sekali lagi karena khutbah ini kan diikuti oleh ratusan juta umat Islam. Jadi sebagai instrumen yang sangat strategis, yang sangat penting, sehingga kalau naskah khutbahnya berkualitas, ya tentu sangat bermanfaat untuk umat begitu. Kira-kira begitu. Ya, Pak Kamarudin, kita kan tahu bahwa setiap khutbah, pengkhutbah di masjid, penceramah di masjid ataupun di acara-acara tertentu, pasti mereka memiliki ilmunya, pasti mereka juga mendapatkan pendidikan secara formil mungkin sebelum-sebelumnya ataupun sudah melakukan kajian-kajian begitu secara mendalam. Apakah ini bentuk rasa ketidakpercayaan dari Kementerian Agama terhadap mereka ini, terhadap para ustadz-ustadz ini kalau harus mereka diberikan bimbingan seperti ini? Ya, kita harus realistis ya, 800.000 masjid mushola di Indonesia, tidak semua khotibnya itu memang memiliki literasi keagamaan yang memadai. Ya ini saya kira fakta juga ya. Banyak juga khotib kita memang yang masih membutuhkan naskah khutbah yang lebih bagus lah begitu. Jadi sekali lagi, bagi yang tidak membutuhkan tidak apa-apa. Kami hanya menyiapkan saja fasilitas begitu. Jika dibutuhkan silakan digunakan, jika dianggap kualitasnya atau tidak menarik bagi khotib ya silakan saja. Tapi intinya adalah bahwa kami berusaha untuk menyajikan naskah teks-teks naskah khutbah secara berkualitas ya. Jadi kami juga Kementerian Agama sebenarnya tentu bukan kami yang menulis teks-teks itu ya, kami hanya memfasilitasi aja.
Kami akan mengundang para akademisi, para guru besar, para kiai, para ulama atau secara individu untuk menuliskan khotbahnya supaya bisa dibaca dan mungkin bisa lebih bermanfaat untuk umat begitu. Intinya kami ingin sekali lagi khotbah di Indonesia ini bermutu, berkualitas dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang begitu cepat. Jadi agama ini kan harus memberi kontribusi ya dalam proses berbangsa bernegara, sehingga mutu khotbah menurut kami sangat penting sekali karena diikuti oleh puluhan juta bahkan ratusan juta umat Islam. Jadi kalau dibaca berkualitas, bermutu tentu manfaatnya lebih banyak begitu. Jadi Baik. sekali lagi saya ingin tegaskan supaya tidak disalahpahami bahwa tidak ada maksud untuk menyeragamkan atau memaksakan untuk dibaca karena itu tidak realistis. Itu tidak realistis. Oke, Ya, demikian. baik. Kita ke Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Pak Kiai Muhyiddin, bagaimana menanggapinya dengan adanya alternatif materi khutbah Jumat dari Kementerian Agama? MUI menilai bahwa ijtihad dari Kementerian Agama itu simpatik dan menarik selama itu bukan dijadikan sebagai mandatori dan kewajiban bagi juru dakwah untuk mengacu dalam ceramah kepada materi dan literatur tersebut. Karena di dalam Islam itu jelas sangat luas. Kita sebagai juru dakwah minimal harus memiliki 3 fondasi dalam berdakwah. Yang pertama, bil hikmah, dengan menyampaikan ceramah itu secara bijak, tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh menggurui dan menganggap orang lain itu salah. Yang kedua, isi daripada ceramah itu adalah pesan-pesan yang menyejukkan, memberikan solusi bagi semua permasalahan yang dihadapi oleh umat di tingkat grassroots. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, perlu memperkuat isi ceramah itu dengan data dan fakta bahwa apa yang disampaikan itu memiliki rujukan yang valid, ada nas yang bisa dipertanggungjawabkan dan bukan asal bunyi. Bagi MUI ini adalah sesuatu yang baik dan ini bukan sesuatu yang baru. Banyak sekali kumpulan khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah dari para pakar, dari lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan dalam dan luar negeri. Apabila memang itu dianggap perlu, silakan juru dakwah bisa menukilnya. Tapi terus terang kami menyarankan kepada Kemenak agar juga di setiap masjid besar, masjid jami, itu disiapkan wifi dan para khutbah, para penjuru dakwah bisa langsung mengakses informasi terkini apa yang terjadi di dunia. Yang ditulis itu mungkin materi khutbah ada yang 20 tahun, 30 tahun yang lalu, tetapi dunia mengalami perubahan begitu cepat sehingga para juru dakwah diminta untuk mengetahui dan memahami betul what is going on in the world, sehingga para jamaah pada saat mendengarkan ceramah para juru dakwah itu mereka tercerahkan, bukan mengulangi ya materi-materi yang sama yang sudah ketinggalan zaman. Semoga pedoman atau kumpulan khutbah Jumat ini bisa bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Karena bagaimanapun juru dakwah kan juga banyak levelnya, kelasnya. Mungkin ada pemula, beginners, ada yang intermediate, ada yang sudah advance class. Bagaimanapun pengalaman saya secara empirik, kalau kita diminta untuk ceramah, biasanya kita harus menyiapkan materi itu minimal ya beberapa hari sebelumnya. Kenapa kita tidak boleh menyepelekan seakan-akan objek dakwah
mereka itu tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan ini sebagai suplemen bagi para juru dakwah agar mereka bisa menyampaikan pesan dan kesan keagamaan itu dengan baik, lebih luas, lebih dewasa, dan lebih komprehensif. Oke, baik. Nanti kita juga akan berbincang dengan penceramah Ustadz Dasyat Latif, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.